Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Nur Safitri dan saya sendiri Citra Lasa Pamukasi akan mempresentasikan materi tentang inovasi dalam organisasi. Sebelum kita memasuki materi, saya akan menjelaskan subbab materi yang akan kita bahas. Baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian organisasi, dan yang kedua kepekaan organisasi terhadap inovasi, yang ketiga keputusan inovasi dalam organisasi, dan yang keempat yaitu tentang proses inovasi dalam organisasi. Yang pertama, sebelum memasuki materi yang lebih dalam, kita harus memahami dulu apa itu arti dari organisasi. Menurut Rogers, organisasi sendiri itu yaitu sebuah sistem yang stabil yang merupakan perwujudan kerjasama antara individu-individu untuk mencapai tujuan bersama dengan mengadakan jenjang dan pembagian tugas tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu adanya tujuan yang dirumuskan jelas, yang bermaksud setiap tujuan yang dirumuskan itu akan mempermudah untuk menentukan struktur dan fungsi organisasi tersebut. Dan yang kedua yaitu pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas yang jelas di sini bermaksud tugas yang akan dikerjakan oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan harus dibagi-bagi kepada anggotanya dengan cara menentukan posisi dan pembagian tugas yang jelas. Dan yang ketiga yaitu kejelasan struktur otoritas atau kewenangan, yang berarti tidak semua posisi memiliki kewenangan yang sama. Dalam organisasi formal harus ada kejelasan perbedaan wewenang posisi yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat yaitu adanya aturan dasar atau aturan umum dan ada aturan khusus. Yang dimaksud di sini dengan aturan umum yaitu dalam aturan umum tersebut menjelaskan pokok-pokok aturan dalam organisasi, sedangkan aturan khusus yaitu sebagai jabaran dari aturan umum sendiri, atau lebih memperinci dari aturan umum. Yang selanjutnya yaitu adanya pola hubungan informal. Pola hubungan informal sendiri yaitu muncul keterkaitan antara anggota satu dengan anggota yang lain agar menjaga kestabilan dalam organisasi tersebut, menjaga relasi dengan antara anggota. Yang selanjutnya yaitu kepekaan terhadap inovasi. Adapun beberapa hal yang mempengaruhi kepekaan organisasi terhadap inovasi, antara lain yaitu ukuran suatu organisasi. Ukuran suatu organisasi di sini yaitu mempunyai hubungan positif dengan kepekaan organisasi terhadap inovasi. Makin besar ukuran organisasi, makin cepat menerima inovasi. Yang keempat yaitu adanya aturan dasar atau aturan umum dan ada aturan khusus. Yang dimaksud di sini dengan aturan umum yaitu dalam aturan umum tersebut menjelaskan pokok-pokok aturan dalam organisasi, sedangkan aturan khusus yaitu sebagai jabaran dari aturan umum sendiri, atau lebih memperinci dari aturan umum. Yang selanjutnya yaitu adanya pola hubungan informal. Pola hubungan informal sendiri yaitu muncul keterkaitan antara anggota satu dengan anggota yang lain agar menjaga kestabilan dalam organisasi tersebut, menjaga relasi dengan antara anggota. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kepekaan organisasi terhadap inovasi. Adapun hal-hal yang mempengaruhi terhadap kepekaan organisasi.
dalam suatu inovasi. Yang pertama yaitu ukuran suatu organisasi. Kalau organisasi tersebut makin besar, maka besar kemungkinan anggota inovasi tersebut akan lebih cepat menerima inovasi tersebut. Dan yang kedua yaitu karakteristik struktur organisasi. Karakteristik struktur organisasi di sini yaitu ciri-ciri dari suatu struktur organisasi tersebut. Adapun ciri-cirinya yaitu adanya sentralisasi. Sentralisasi di sini setiap keputusan atau kekuasaan dikontrol oleh beberapa orang tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu kompleksitas. Kompleksitas di sini semakin tinggi pendidikan anggota dari inovasi tersebut, maka akan semakin cepat atau semakin kompleks. Di sini yang dimaksudkan berarti semakin tinggi pendidikan dari anggota inovasi tersebut, maka besar kemungkinan akan lebih cepat untuk menerima sebuah inovasi. Dan yang ketiga yaitu tentang formalitas. Formalitas sendiri yaitu di sini para anggota-anggota mentaati aturan atau prosedur-prosedur yang ada dalam sebuah organisasi tersebut dan mematuhi segala aturan-aturan yang sudah dibuat, sehingga akan meminimalisir anggota tersebut untuk menolak sebuah inovasi. Yang keempat yaitu keakraban hubungan antar anggota. Kalau semakin hubungan atau relasi antar anggota semakin kuat, maka besar kemungkinan juga inovasi tersebut akan lebih cepat mudah diterima. Tapi sebaliknya, jika hubungan atau relasinya kurang, maka besar kemungkinan akan menolak inovasi. Yang selanjutnya yaitu kelenturan organisasi. Kelenturan organisasi di sini yaitu sejauh mana dari anggota organisasi tersebut menerima sumber-sumber dari luar yang tidak ada kaitannya dengan atau kaitan secara formal. Jadi makin lentur organisasi, maka makin cepat menerima inovasi. Kayak lebih aware dengan kondisi yang ada di luar dan bisa menyikapi segala hal yang terjadi sehingga tidak mudah terpengaruh, lebih fleksibel. Dan yang ketiga yaitu melanjutkan yang tadi tentang karakteristik perorangan atau pemimpin. Karakteristik perorangan atau pemimpin di sini, sikap pemimpin terhadap inovasi memiliki hubungan positif dengan kepekaan organisasi, makin terbuka atau dari pemimpin tersebut lebih bijak, maka bijak terhadap inovasi dalam membuat sebuah keputusan atau yang lain itu akan cepat menerima suatu inovasi. Dan yang keempat yaitu karakteristik eksternal organisasi. Yang dimaksudkan di sini yaitu dimiliki oleh sistem organisasi. Organisasi yang menganut sistem terbuka artinya mau menerima pengaruh dari luar sistem. Sistem terbuka mempunyai hubungan positif dengan kepekaan organisasi inovasi. Organisasi menganut sistem terbuka berarti makin cepat menerima inovasi. Jadi semakin mau menerima masukan-masukan dari luar dan menyikapinya dengan baik, maka inovasi tersebut akan lebih mudah untuk diterima. Selanjutnya saya akan membahas tentang adapun 4 langkah pengambilan keputusan bukan inovasi. Yang pertama yaitu tersedianya berbagai alternatif tantangan kegiatan yang harus dilakukan atau berbagai tindakan yang harus diambil. Yang kedua, tersedianya rangkaian konsekuensi dari setiap alternatif kegiatan atau tindakan yang harus diambil atau dipilih.
Yang ketiga, menyusun urutan atau ranking konsekuensi dari setiap alternatif berdasarkan kemanfaatannya bagi organisasi. Yang keempat, yaitu memilih salah satu alternatif yang paling menguntungkan dan paling mudah untuk dilaksanakan. Yang selanjutnya akan membahas tentang tipe pengambilan keputusan inovasi dalam organisasi. Yang pertama ada keputusan otoritas. Besar kemungkinan juga inovasi tersebut akan lebih cepat mudah diterima. Tapi sebaliknya, jika hubungan atau relasinya kurang, maka besar kemungkinan akan menolak inovasi. Yang selanjutnya yaitu kelenturan organisasi. Kelenturan organisasi di sini yaitu sejauh mana dari anggota organisasi tersebut menerima sumber-sumber dari luar yang tidak ada kaitannya dengan atau kaitan secara formal. Jadi makin lentur organisasi, maka makin cepat menerima inovasi. Kayak lebih aware dengan kondisi yang ada di luar dan bisa menyikapi segala hal yang terjadi sehingga tidak mudah terpengaruh, lebih fleksibel. Dan yang ketiga yaitu melanjutkan yang tadi tentang karakteristik perorangan atau pemimpin. Karakteristik perorangan atau pemimpin di sini, sikap pemimpin terhadap inovasi memiliki hubungan positif dengan kepekaan organisasi, makin terbuka atau dari pemimpin tersebut lebih bijak, maka bijak terhadap inovasi dalam membuat sebuah keputusan atau yang lain itu akan cepat menerima suatu inovasi. Dan yang keempat yaitu karakteristik eksternal organisasi. Yang dimaksudkan di sini yaitu dimiliki oleh sistem organisasi. Organisasi yang menganut sistem terbuka artinya mau menerima pengaruh dari luar sistem. Sistem terbuka mempunyai hubungan positif dengan kepekaan organisasi. Inovasi. Organisasi menganut sistem terbuka berarti makin cepat menerima inovasi. Jadi semakin mau menerima masukan-masukan dari luar dan menyikapinya dengan baik, maka inovasi tersebut akan lebih mudah untuk diterima. Selanjutnya, saya akan membahas tentang adapun 4 langkah pengambilan keputusan bukan inovasi. Yang pertama yaitu tersedianya berbagai alternatif tantangan kegiatan yang harus dilakukan atau berbagai tindakan yang harus diambil. Yang kedua, tersedianya rangkaian konsekuensi dari setiap alternatif, kegiatan atau tindakan yang harus diambil atau dipilih. Yang ketiga, menyusun urutan atau ranking konsekuensi dari setiap alternatif berdasarkan kemanfaatannya bagi organisasi. Yang keempat, yaitu memilih salah satu alternatif yang paling menguntungkan dan paling mudah untuk dilaksanakan. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang tipe-tipe pengambilan keputusan inovasi dalam organisasi. Di sini ada 2 tipe keputusan, yaitu yang pertama ada keputusan otoritas dan yang kedua yaitu keputusan kolektif. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu keputusan otoritas. Kalau keputusan otoritas sendiri itu keputusan dalam menerima atau menolak suatu inovasi itu ditentukan oleh atasan atau seseorang yang mempunyai suatu kekuasaan. Dan semakin dengan adanya keputusan yang diambil oleh atasan, maka keputusan tersebut akan lebih efisien dan efektif. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan secara otoritas yaitu step by stepnya melalui adanya pengetahuan, persuasi, keputusan, komunikasi,
Dan yang terakhir, implementasi atau penerapannya terhadap suatu inovasi yang ditolak maupun diterima. Dan yang kedua yaitu keputusan kolektif. Keputusan kolektif sendiri yaitu berdasarkan musyawarah atau pemungutan suara dari anggota organisasi tersebut. Jadi anggota organisasi itu langsung terlibat untuk membuat keputusan tersebut, mau menolak atau menerima. Dan adapun langkah-langkah dari pengambilan keputusan secara kolektif yaitu adanya stimulasi, adanya inisiasi, legitimasi, adanya keputusan, dan adanya implementasi. Di sini kalau dalam pengambilan keputusan secara kolektif, setiap anggota dapat langsung memberikan pendapatnya untuk menyuarakan suaranya, mau menerima atau menolak suatu organisasi. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Nursafitri. Terima kasih. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Nursafitri. Terima kasih. Lalu selanjutnya yaitu proses inovasi dalam organisasi. Menurut Zaltman, Duncan, dan Hallback, yang pertama itu ada tahap pemulaan inisiasi. A. Pengetahuan dan kesadaran. B. Pembentukan sikap terhadap inovasi. Dan C. Pengambilan keputusan. Lalu ada dua tahap implementasi, yaitu A. Permulaan implementasi, dan B. Kelanjutan pembinaan. Lalu selanjutnya, tahap-tahap proses inovasi dalam organisasi menurut Rogers di tahun 1983. Tahap pertama yaitu inisiasi atau permulaan. Kegiatan pengumpulan informasi, konseptualisasi, dan perencanaan untuk menerima inovasi. Semuanya diarahkan untuk membuat keputusan menerima inovasi. Lalu selanjutnya yaitu ada agenda setting. Semua permasalahan umum organisasi dirumuskan guna menentukan kebutuhan inovasi dan diadakan studi lingkungan untuk menentukan nilai potensi bagi organisasi. Lalu ada penyesuaian atau matching. Diadakan penyesuaian antara masalah organisasi dengan inovasi yang akan digunakan. Kemudian direncanakan dan dibuat desain penerapan inovasi yang sudah sesuai dengan masalah yang dihadapi. Lalu ada tahap implementasi. Redefinisi atau restrukturisasi. Inovasi dimodifikasi, disesuaikan situasi dan masalah organisasi. Lalu ada klarifikasi. Hubungan antara inovasi dan organisasi dirumuskan dengan sejelas-jelasnya sehingga inovasi benar-benar dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Lalu ada rutinitas. Inovasi kemungkinan telah kehilangan sebagai identitasnya dan menjadi bagian dari kegiatan rutin organisasi atau sudah hilang kebaruannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.